Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leila Misalfara dari S1 Gizi Universitas MH Tamrin dengan NIM 10222310005. Di sini saya akan menuntaskan ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi komputer. Saya akan menjelaskan beberapa aplikasi dan tata caranya yang biasa digunakan oleh jurusan S1 Gizi. Aplikasi yang pertama ada aplikasi WHO Antro. Aplikasi WHO Antro adalah aplikasi yang penting untuk memantau status gizi dan juga pertumbuhan pada anak-anak. Berikut beberapa manfaat pada aplikasi tersebut. Yang pertama, ada pemantauan pertumbuhan anak. WHO Antro memungkinkan pengukuran perkembangan anak usia 0 sampai 5 tahun. Selanjutnya, yang kedua, ada identifikasi masalah gizi. Aplikasi ini biasanya membantu mengidentifikasi anak-anak yang mengalami gizi buruk atau juga obesitas. Dan yang terakhir, ada data yang akurat dan juga standar. Aplikasi ini menyediakan perhitungan berdasarkan standar global yang diakui. Kita simak tata cara pemakaian aplikasinya yuk. Jadi ini dia aplikasi pertama yang aku bakal kasih tahu tata cara pemakaiannya. Ini ada WHO Antro. Di sini ada anthropometric calculator, terus ada individual assessment, terus ada juga nutritional survey. Nah, di sini aku mau ngasih tahu tata cara pakai yang anthropometric calculator. Jadi setelah tadi pencet yang anthropometric kalkulator itu keluar kayak gini. Itu aku bakal ngejelasin ada apa aja yang harus dimasukin dan ada apa aja yang ada di sini. Itu yang pertama ada date of visit, itu tanggal kunjungan pasien. Terus ada seks itu kelamin, perempuan atau laki-laki. Terus ada date of birth, itu tanggal lahir. Terus di sini ada umurnya. Terus di sini ada berat badannya atau weight itu berapa misal. Terus di sini ada leg atau height itu TB atau panjang badan. Terus ada measured itu diukur dengan cara berdiri atau tiduran. Terus ada penyakit, dia punya penyakit ODEM atau enggak. Terus di sini juga ada head circumference atau lingkar kepala. Terus ada muach atau lingkar lengan atas. Terus ada triceps involved atau lipatan kulit pada tricep. Terus ada subscapular skin fold, itu lipatan kulit pada subscapular. Selanjutnya, di sini juga ketahuan nih hasil-hasilnya, resultnya. Di sini ada weight for late atau BB per TB, weight for age atau BB per U, leg for age atau TB per U atau PB per U, terus BMI for age atau IMT per U, terus ada HC for age atau heat circumference per U, terus ada muach for age atau lila per U, terus ada TSV for age atau triceps skin fold per U, terus ada SSV for age itu subscapular skin fold per U. Nah, jadi aku mau ngasih contoh satu untuk aplikasi ini. Untuk tanggal lahirnya, kita masukin tanggal hari ini, tanggal 29 Januari 2025. Terus kita masukin tanggal lahirnya itu Juni 2023, kebetulan. 2023, 2023 Juni, tanggal 15. Terus ini nggak di checklist, nggak apa-apa. Terus ini ketahuan umurnya 1 tahun 7 bulan 19 hari. Terus di sini ada wage. Sorry, maaf, ini bukan 19 hari, tapi 19 bulan.
Terus ini ada weight, itu berat badannya kita masukin 9. Terus ini weight atau height itu tinggi badan atau panjang badannya. Kita masukin di 73. Terus ini ketahuan nih BMI-nya dia 16,6. Terus ada measured, kita taruh yang standing. Terus dia tidak punya penyakit ODM, jadi kita taruhnya no. Terus ada lingkar kepala atau head circumference, itu kita masukin di angka 45. Terus ini muach atau lilanya itu kita masukin di 15. Terus ada triceps skin fold, itu masukin di angka 8. Dan untuk subscapular skin fold itu di angka 7. Oke, ini udah weight for weight atau BB per TB itu Z skornya 0,12. 0,12 itu per TB-nya dia termasuk yang normal karena gizi baik atau gizi normal itu pada BB SD sampai dengan plus 1 SD. Jadi ini age itu BB itu dia BB per umurnya. BB per umurnya itu dia juga masih sudah diwaspadai takutnya berat badannya berlebihan atau berat badannya obesitas. Terus ada leg for age atau panjang badan per umur itu dia masuknya minus 2,86. Itu panjang badan per umurnya itu dia masuknya sudah pendek atau statit. Itu karena di dalam PMK antropometri pendek itu sudah masuknya di minus 3 SD sampai dengan minus 2 SD. Kurang dari 2 SD. Jadi dia masuknya sudah tidak normal atau dia bisa dibilang pendek. Terus ada BMI for age, itu IMT untuk umur, itu Z-skornya 0,68, itu dia masuknya juga ke gizi yang normal. Terus ada HC for age atau head circumference for age, itu lingkar kepala per umur, itu Z-skornya minus 1,08. Dia juga masuknya normal, tapi dia sudah harus diwaspadai. Terus ada muach for age atau lingkar lengan atas untuk umur, itu 0,36, dia masuknya normal. Terus ada TSV for age atau tricep skin fold for age atau lipatan kulit pada tricep per umur, itu Z-skornya 0,17, dia masuknya normal. Terus ada SSV for age atau subscapular skin fold for age atau juga lipatan kulit subscapular untuk umur, itu Z-skornya 0,63. Aplikasi yang kedua ada WHO Anthropus. WHO Anthropus adalah aplikasi yang digunakan untuk menilai status gizi pada anak-anak dan juga remaja. Berikut adalah manfaat utama dari penggunaan aplikasi WHO Anthropus. Yang pertama, ada penilaian status gizi pada anak usia 5 sampai 19 tahun. Yang kedua, deteksi dini pada masalah gizi. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data dari populasi. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan pada kesehatan. Dan yang terakhir, penggunaan aplikasi yang mudah dan juga berbasis digital. Kita simak video tata caranya yuk. Semuanya, jadi ini dia aplikasi kedua yang akan aku jelasin tata caranya, yang yaitu WHO Anthropus. Dalam aplikasi WHO Anthropus itu ada anthropometric calculator, ada individual assessment, dan juga nutritional survey. Jadi kali ini aku mau jelasin tata cara yang anthropometric calculator.
Setelah pencet yang tadi anthropometric calculator, itu ada beberapa yang harus diisi. Yang pertama itu ada date of visit, yaitu tanggal kunjungan pasien. Terus ada kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Terus ada date of birth atau tanggal lahir pasien. Terus di sini ada umurnya pasien, dan di sini ada week atau BB, terus ada leg atau height atau tinggi badan pasien, terus di sini keluar BMI-nya, terus di sini ada ODEM, no atau yes, terus di sini ada hasilnya, ada BB per U, TB per U, dan juga IMT per U. Aku mau kasih contoh satu untuk aplikasi ini. Ini date of visit-nya hari ini tanggal 29 Januari 2025. Terus jenis kelaminnya itu laki-laki. Terus date of birth-nya tanggal lahirnya itu di tahun 2010 Agustus tanggal 12. Terus di sini keluar nih umurnya 14 tahun 5 bulan atau 173 bulan. Terus di sini ada week, kita isi week-nya itu di 60 10. Terus kita enter. Terus TB-nya itu di angka 159, kita enter. Nah, ini kita keluar nih BMI-nya 23,8. Terus karena dia tidak punya penyakit ODEM, jadi kita pencet yang no. Terus di sini BB per U hasilnya itu tidak keluar karena BB per U hanya bisa digunakan sampai umur sudah bisa memakai BB per U. Terus ini ada TB per U-nya, dia Z-score-nya minus 0,92, itu normal, tingginya normal. Terus ada IMT per umurnya, harus waspada. Itu saja aplikasi kedua yang bisa. Aplikasi yang ketiga ada Nutritional Survey atau NutriSurvey. Aplikasi ini berbasis komputer yang digunakan untuk menganalisis data gizi, menghitung asupan nutrisi, dan merancang interferensi gizi berdasarkan data survei. Kita simak tata caranya yuk. Halo semuanya, jadi ini dia aplikasi ketiga, yaitu NutriSurvey. Jadi setelah buka NutriSurvey yang versi Indonesia, ini bakal keluar tampilannya seperti kayak gini. Ini di sini ada total analisisnya. Setelah kalian isi yang ini total analisisnya tuh bakal keluar. Terus di sini juga ada umurnya. Misal karena aku umurnya 20 tahun, jadi ini kita taruhnya di woman 19 sampai 24. Terus karena ini cuma 1 kali 24 jam, jadi ini cuma satu. Kalau misalnya 2 kali 24 jam, tinggal tambahin jadi 2 kali 24 jam. Terus di sini ada buat perhitungan baru, terus buka perhitungan lama, simpan perhitungan, terus dipotong barisnya, terus juga ada copy baris, ada sisip baris, ada juga sisip baris kosong, delete isi baris, dan di sini ada waktu makan dan juga lain-lain. Jadi aku mau kasih contoh satu, karena kemarin aku sudah catat apa aja makanan yang aku makan kemarin, jadi aku mau nulis selama 1 kali 24 jam dalam hari Selasa kemarin. Ini kita waktu harinya, karena aku makan sarapan, jadi aku tulis sarapan, terus aku okein. Terus di sini ketik suku makan. Karena aku pagi makan roti panggang, jadi di sini aku tulis bahan-bahannya aja. Di sini ada roti, kita pilih roti yang tawar. Terus aku makan sejumlah 100 gram. Nah, di sini keluar nih, ada kilokalorinya, itu 274, terus ada waternya, ada proteinnya 8,8, ada lemaknya 3, ada karbohidratnya 51,9, dan lain-lain. Terus selain itu ada juga SKM untuk mengisi rotinya.
Sini kita pencet yang susu kental manis. Terus susu kental manisnya sebanyak 45 gram. Ini keluar angka-angkanya. Lanjut ke mentega untuk memanggangnya. Ini sebanyak 10 gram. Nah, ini buat paginya itu diketahui nih energinya 489 kilokalori, terus proteinnya cuma 12,3 gram, lemaknya 15 gram, karbohidratnya 76,4 dan lain-lain yang belum saya sebutkan. Terus lanjut ke karena saya tidak makan snack siang, jadi kita lanjut ke makan siang aja. Sorry, ini kita hapus dulu. Jadi biar nggak bingung, itu tuh bisa di skip satu kolom baris buat ke makan selanjutnya. Nah, di makan siang ini aku makan nasi, kebetulan nasi putih itu 150 gram. Terus selanjutnya lauk proteinnya itu aku pakai ayam. Kalau misalnya itu langsung aja, kalau misalnya ketemu langsung paha ayam gitu. Nah, jadi keluar nih, dia langsung keluar tanpa kita pilih, dia langsung keluar. Terus aku ayam pahanya itu 75. Terus lanjut pakai tahu, itu sebanyak 50 gram. Sorry. Tahu goreng, itu 50 gram. Terus ada tempe juga. Kita pakai yang tempe goreng, itu sama 50 gram juga. Nah, udah kan, ini makan sarapan sama makan siangnya. Kita lanjut ke makan selanjutnya, itu snack sore. Aku sempat snack sore, yaitu makan semangka. Jadi tetap harus dimasukin ya, meskipun makannya tuh dikit, tapi tetap harus dimasukin, soalnya itu penting. Kita masukin semangka. Ininya tuh beratnya 50 gram. Lanjut, kita ke makan malam. Makan malam. Di makan malam ini, aku makan bakso. Dan isi-isinya tuh ada mie kuning, ada sayur. Ini bakso. Nih, bakso daging sapi itu sebanyak 80 gram. Terus lanjut ada mie kuning. Oh, nih biasanya kalau misalnya itu dia kayak gini tidak ditemukan, coba cari dengan nama atau dengan nomor kode lainnya. Jadi kita bisa cari pakai kata lain. Kita pakai mie basah itu sebanyak 20 gram. Nah, udah terus lanjut karena aku pakai sayur, jadi ditulis di sini sawi hijau. Terus ini sebanyak 10 gram. Dan juga sayurnya ada toge. Hmm, toge. Nah, ini misalnya pakai yang toge kacang hijau kedelai mentah. Nah, udah nih guys. Tahu nih energi yang aku makan sehari kemarin di hari Selasa itu ada energinya 1472,3 kilokalori, terus proteinnya 64,2, fatnya itu lemaknya itu 74,1, karbohidratnya itu 137,9. Nah, tadi tuh sebelum aku ngecek ini, aku sebelumnya udah ngitung energi yang seharusnya aku makan tuh berapa dan protein, karbo, lemaknya juga aku hitung. Nah, itu setelah aku hitung, itu tuh energinya tuh
dapat 1523,8. Sedangkan di sini energinya itu 1472,3. Jadi, energi aku yang aku makan sehari ini sebenarnya kurang. Kurang sebanyak. Setelah aku hitung, sebenarnya ini energinya tuh kurang di angka 51,5 kilokalori. Terus untuk proteinnya ini kelebihan karena protein yang aku hitung itu cuma dapat 57,14. Sedangkan di situ itu dapatnya itu 64. Jadi 64 itu kebanyakan sebanyak 6,86 gram. Terus lemaknya juga kebanyakan di sini 74,1. Sedangkan aku tadi ngitungnya itu dapat di angka 42,33. Jadi lemak di sini itu kelebihan sebanyak 31,33 gram. Terus di sini juga ada karbonya. Karbonya itu sebanyak 137,9. Sedangkan aku karbo yang sehari itu seharusnya itu cuma 228,57 itu jadi karbonya kurang sebanyak 90 gram, 67. Jadi kalau bisa kita tuh makan makanan yang sesuai asupan gizinya. Biar itu saja yang pertama untuk Nutri Survey. Kita lanjut untuk yang kedua. Jadi, Nutri Survey ini selain bisa menghitung energi total yang kita makan dalam 1 kali 24 jam, itu Nutri Survey juga bisa dipakai untuk menambah makanan yang tidak ada sebelumnya di sini atau makanan-makanan kemasan. Aku bakal kasih satu contoh makanan kemasan yang aku bakal masukin ke dalam aplikasi Nutri Survey ini. Yang pertama, kita pencet itu makanan, terus kita pencet ke modifikasi database DKBM, terus kita tulis tambah food. Di sini, karena, sorry, ini tambah food. Terus di sini karena aku pakai makanan Oreo yang strawberry, jadi di sini tulis Oreo strawberry. Terus di dalam Oreo strawberry ini itu dia takaran sajinya itu sebanyak 27,6. Lalu karena ini kita mau tahu nih kilojulnya, proteinnya, lemaknya, karbonya dalam 100 gram. Jadi itu dikali dulu. Jadi untuk energinya sebelum ke energi lemak dan protein, kita harus bagi yang 100 dibagi 27,6. Itu dapat hasil 3,62. Lalu, untuk menghitung energinya, itu pakai 3,62 dikali, karena di kemasan itu energi totalnya itu 130, jadi 3,62 dikali 130 karena ini dalam kilojoule jadinya dikali 4,18. Jadi dapat di angka 1967,108. Lalu untuk waternya karena di keterangan takaran sajinya tidak ada water, jadi kita skip aja. Lanjut ke proteinnya. Ini kita tulis 0 aja. Terus di proteinnya itu dia di sini sebanyak 2 gram. Jadi 3,62 dikali 2 gram itu dapat di angka 7,4. Lalu untuk lemaknya itu di sini ada 5 gram. Jadi 3,62 dikali 5 gram sama dengan 18,1. Dan yang terakhir ada karbohidratnya. Di sini ada 20 gram.
Jadi 3,62 dikali 20 gram hasilnya itu 72,4. Terus ini untuk yang lain-lain karena tidak ada di tabel takaran saji kemasan, jadi kita kosongin saja dan ini kita okein. Ini ada masifan hasil modifikasi, kita ketik yes. Oke, kita coba nih ya makanan kemasan yang tadi. Itu tuh cuman Oreo. Keluar nih guys, Oreo strawberry. Jumlahnya misal di angka 27,6. Sorry, 27,6. 27 aja. Karena tidak bisa pakai koma, jadi ini jumlahnya cuma 27 gram. Itu keluar, kilokalorinya itu 126, proteinnya 2, fatnya 4,9 atau digenapin jadi 5 di 20. Itu saja. Terima kasih.